Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang inspection report sticker. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adifa Beril Amaris dengan NIM 045. Selanjutnya ada Anissa Puspitasari dengan NIM 046. Selanjutnya ada Risang Ayu Saraswati dengan NIM 047. Selanjutnya ada Muhammad Nasruddin Albani dengan NIM 048, dan saya sendiri, Sabira Putrawardhani, dengan NIM 050. Selanjutnya inspection detail. Jadi nama produknya itu wireless speaker. Nah, inspection ini dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021 dengan jumlah order sebanyak 800 pieces, di mana 800 pieces produk tersebut itu 100% siap untuk diinspeksi. Selanjutnya ada inspection result summary. Nah, kriteria yang dipakai dalam pemeriksaan produk yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada kuantitas, pengemasan, gaya produk, logo label, aksesoris, pengukuran data, tes fungsional, serta performa, spesifikasi lain, dan pengerjaan produk. Tetapi nih ada beberapa catatan yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ini, semua bagian yang telah selesai diperiksa tetap dibongkar ketika manajemen kualitas Prof QC tiba di pabrik, tetapi hanya disediakan 1 karton pada akhir pemeriksaannya. Nah, yang kedua ini, tanda pengiriman berbeda dari spesifikasi teknis yang diberikan oleh klien. Yang ketiga, stiker SN yang hilang ini ada pada barang. Dan yang terakhir ini, pabrik tidak menyediakan peralatan uji sensitifikasi dan uji output daya. Untuk tes waktu kerja terus-menerus dengan volume maksimal setelah 3,5 jam, 3 pieces berhenti dan 2 pieces masih terus berputar. Selanjutnya di tabel penugasan juga dijelaskan ada di bagian speaker yang rusak yang mempengaruhi penampilannya. Nah, ada juga stiker pada bagian speaker yang terlepas. Di bagian speaker ini juga ada yang belum diberi lem. Beberapa hal tersebut ini masuk dalam penggolongan major sebanyak 3 pieces dari jumlah sampel 80 pieces. Dan ada beberapa hal yang masuk ke dalam penggolongan minor sebanyak 5 pieces dari jumlah sampel 80 pieces. Seperti pada bagian speaker yang belum diberi lem. Ada juga goresan pada bagian speakernya itu sebanyak 3 pieces speaker, dan terdapat gelembung yang tidak terlalu parah. Yang selanjutnya masih membahas inspection result summary. Jadi di sini ada sampling plan dan quality level. Yang pertama itu di tabel dijelasin mengenai workmanship check. Di sini menggunakan general level 2 dengan jumlah lot size-nya itu 80. Dengan G11 dan juga lot size 80 ini diperoleh size accessibility untuk critical dengan AQL 0 dan accept 0, reject 1, tetapi tidak ditemukan produk cacat. Nah, untuk major size accessibility-nya itu dengan AQL 1,0, accept 2, reject 3, dan ditemukan produk cacat 3. Kemudian untuk minor size accessibility dengan AQL 2,5, accept 5, reject 6, dan ditemukan produk cacat ada 5. Selanjutnya yang kedua ini ada spesialisasi fungsional check dengan S3 atau spesialisasi inspection level 3 dengan jumlah lot size-nya atau sampelnya itu 13, dan dengan S3 dan lot size 13 ini diperoleh size accessibility-nya untuk critical dengan AQL-nya itu 0 dan accept 0, reject 1. Untuk major size accessibility-nya itu dengan AQL 1,0, accept 0, reject 1. Kemudian untuk minor size accessibility-nya itu dengan AQL 2,5, accept 1, reject 2. Tetapi untuk keseluruhannya ini tidak ditemukan produk yang cacat.
Selanjutnya untuk order check S1 atau Special Inspection Level 1 dengan jumlah lot size-nya itu 5, dan dengan S1 dan lot size-nya 5 ini diperoleh size accessibility untuk critical dengan EQL 0, accept 0, reject 1. Nah, untuk minor size accessibility-nya ini dengan EQL 1,0, accept 0, reject 1, dan kemudian untuk minor size accessibility-nya ini dengan EQL 2,5, accept 0, reject 1, tetapi untuk keseluruhannya ini tidak ditemukan produk yang cacat. Oke, yang selanjutnya masih membahas inspection result summary. Jadi di sini ada sampling plan dan quality level. Yang pertama itu di tabel dijelasin mengenai workmanship check. Di sini menggunakan general level 2 dengan jumlah lot size-nya itu 80. Dengan G11 dan juga lot size 80 ini diperoleh size accessibility untuk critical dengan AQL 0 dan accept 0, reject 1, tetapi tidak ditemukan produk cacat. Nah, untuk major size accessibility-nya itu dengan EQL 1,0, accept 2, reject 3, dan ditemukan produk cacat 3. Kemudian untuk minor size accessibility dengan EQL 2,5, accept 5, reject 6, dan ditemukan produk cacat ada 5. Selanjutnya yang kedua ini ada spesialisasi fungsional check dengan S3 atau spesialisasi inspection level 3 dengan jumlah lot size-nya atau sampelnya itu 13, dan dengan S3 dan lot size 13 ini diperoleh size accessibility-nya untuk critical dengan EQL-nya itu 0 dan accept 0, reject 1. Untuk major size accessibility-nya itu dengan EQL 1,0, accept 0, reject 1. Kemudian untuk minor size accessibility-nya itu dengan EQL 2,5, accept 1, reject 2. Tetapi untuk keseluruhannya ini tidak ditemukan produk yang cacat. Selanjutnya untuk order check S1 atau Special Inspection Level 1 dengan jumlah lot size-nya itu 5, dan dengan S1 dan lot size-nya 5 ini diperoleh size accessibility untuk critical dengan EQL 0, accept 0, reject 1. Nah, untuk minor size accessibility-nya ini dengan EQL 1,0, accept 0, reject 1, dan kemudian untuk minor size accessibility-nya ini dengan EQL 2,5, accept 0, reject 1, tetapi untuk keseluruhannya ini tidak ditemukan produk yang cacat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di bagian Amaris mengenai package and packaging. Yang pertama ada kemasan. Kemasan itu pengecekan visual suatu pengemasan dengan menggunakan level inspeksi general level 2. Nah, metode inspeksi yang digunakan itu ada metode dan kondisi pengemasan. Nah, dalam mengemas paket wajib memberikan perhitungan berlapis pada barang tersebut, yaitu dengan cara melapisi produk tersebut menggunakan bubble wrap dan membungkusnya kembali dengan karton atau kardus. Jika dalam suatu kardus itu terdapat satu kardus itu terdapat beberapa produk, maka setiap produk itu harus dilapisi bubble wrap secara terpisah. Nah, untuk kardus terluar, pilih yang memiliki kualitas yang bagus dan berbahan keras, agar kardus tidak mudah penyok dan sobek. Juga hindari memakai kardus bekas, karena kardus bekas sudah kehilangan kekuatannya. Jadi resiko rusak itu juga lebih besar. Nah, lalu jangan lupa juga buat pastiin agar tidak ada celah dalam kardus kemasan. Celah dalam kemasan malah akan membuat barang itu dapat bergerak dan merusak barang tersebut. Gitu. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan koran bekas atau styrofoam untuk mengisi celah tersebut. Nah, kalau produk yang dijual itu kebanyakan barang pecah belah, itu biasanya bisa dipertimbangkan dengan menggunakan kemasan kayu. Karena di sini produknya itu adalah stiker, jadi sebaiknya menggunakan kardus saja dan dilapisi bubble wrap agar tidak rusak. Seperti itu. Terus ada juga label pengemasan dan pengiriman. Nah, ada marking. Marking itu tanda-tanda yang harus ditempel atau dipasang pada paket atau kemasan suatu barang. Nah, kalau label atau labeling itu kertas bergambar dan bertuliskan berbentuk segi 4 yang menggambarkan barang berbahaya yang ditempelkan pada kemasan berukuran 100 mm x 100 mm. Nah, stiker-stiker itu biasanya
berjenis hazard label atau label berbahaya. Label yang mengidentifikasikan adanya bahaya atau resiko, berupa gambar simbol dan nomor kelas yang masing-masing mempunyai warna dasar berbeda sesuai kelasnya. Terus selanjutnya ada label atau label instruksi. Nah, label itu berisi gambar dan tulisan serta penunjuk lain yang merupakan instruksi untuk dilaksanakan atau ditaati. Nah, kalau dari speaker sendiri itu biasanya ditempeli hazard label aja sih, karena biar pembeli ini atau klien ini tahu kalau misalnya yang dibeli ini tuh merupakan barang pecah belah, kayak gitu. Terus ada juga satuan kemasan karya seni. Nah, biasanya tuh kemasan yang suatu penjual biasanya tuh memberikan identitas di kemasan tersebut itu menggunakan print-print gambar-gambar yang kreatif atau yang unik-unik kayak gitu, biar kemasannya itu lebih menarik. Terus ada isi paket yang sesuai. Nah, karena di sini itu produknya adalah stiker, berarti isi paketnya itu harus diteliti lagi, yaitu sebuah stiker dan aksesoris di dalamnya. Nah, ini jumlah item dan aksesoris di dalamnya harus sesuai ya. Jadi misalnya ada stiker berarti ada kabel chargerannya, terus ada kabel USB dan lain-lain gitu. Kalau misalnya memang dipesan dengan aksesorisnya. Terus yang terakhir itu adanya versi literatur cetak yang benar di dalam paket. Itu tuh seperti pemberian instruksi penggunaan paket dan petunjuk lainnya untuk memudahkan klien. Jadi kayak instruksi penggunaan produknya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada shipping marks. Itu penandaan suatu pengiriman dengan menggunakan level inspeksi general level 2. Nah, metode inspeksi yang digunakan itu adalah sesuai dengan spesifikasi permintaan klien. Itu agar sesuai dengan apa yang klien mau sebelum paket dikirim dapat dilakukan. Pertama, bisa memilih kemasan barang yang tepat. Nah, hal tersebut itu bisa memudahkan jasa kirim dalam melakukan pengiriman. Sebab jasa kirim jadi bisa memisahkan ribuan paket sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, kerusakan barang akibat kesalahan pengemasan juga sangat fatal dan merugikan. Jadi bisa diminimalisir gitu loh kesalahan-kesalahannya. Terus yang kedua itu perlu menyesuaikan dengan jadwal pickup jasa ekspedisi. Biasanya jasa ekspedisi akan mengambil paket ke tempat pengiriman pada siang dan malam hari. Maka dari itu pastikan paket itu udah siap diambil sebelum kurir menjemput paket. Selain itu juga bisa membuat kebijakan pengiriman dan mencantumkan alamat toko atau alamat pengiriman paket tersebut gitu. Terus yang terakhir itu bisa memastikan pengiriman sudah menuliskan alamatnya dengan jelas dan lengkap. Karena kesalahan penulisan alamat atau detail lokasi yang kurang lengkap bisa membuat paket yang dikirim mengalami keterlambatan. Biasanya ada beberapa bagian alamat yang seringkali terlewat seperti nomor rumah atau nomor pos kayak gitu. Jadi harus lengkap. Terus yang terakhir ada barcode. Pengecekan visual barcode dengan menggunakan level inspeksi general level 2 itu menggunakan metode inspeksi yang digunakan adalah setiap barcode harus bersih dari kotoran. Jenis barcode sesuai permintaan serta posisinya sesuai kebutuhan klien. Nah, barcode di sini itu ada dua tipe, yaitu barcode resi hanya dengan nomor barcode. Itu salah satu contoh resi yang akan diberikan kepada pengirim kepada pemilik barang adalah resi yang disertakan nomor barcode. Nomor barcode itu pada umumnya terdiri dari 15 sampai 16 angka unik yang membedakan masing-masing pengiriman. Nah, nomor barcode ini dapat dimasukkan ke dalam website online pengiriman seperti pada contoh di bawah ini nih yang digambar di PPT ini, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada resi dengan nomor beserta barcode-nya. Contohnya itu resi yang menyertakan kedua nomor barcode digabungkan dengan barcode itu sendiri. Kedua hal ini sangat berguna bagi kedua pihak. Nah, nomor barcode dapat digunakan pemilik barang untuk memeriksa update terakhir lokasi barang, dan barcode itu sendiri dapat digunakan pihak pengirim. Dalam contoh ini merupakan pihak tiki untuk memindai barang saat sudah diterima oleh pihak kurir atau destinasi kota tujuan. Gitu. Oke, selanjutnya ada product style atau construction. Yang pertama itu ada membandingkan dengan sampel. Nah, yang pertama itu memeriksa kesesuaian produk lalu dibandingkan dengan sampel persetujuan dengan menggunakan level inspeksi general level 2.
Nah, metode inspeksi yang digunakan itu adalah bentuk dan bahan yang sama dengan sampel persetujuan. Yang kedua adalah membandingkan dengan file klien. Memeriksa kesesuaian produk lalu dibandingkan dengan sampel persetujuan dengan menggunakan level inspeksi general level 2. Metode inspeksi yang digunakan adalah bentuk dan bahan yang sama dengan sampel persetujuan. Nah, fungsi dari product style atau construction ini adalah yang pertama mendefinisikan sifat, kuantitas dan jenis barang atau jasa dengan tepat. Seperti apa yang benar-benar diperlukan. Terus yang kedua, lebih fokus pada hal teknis yang spesifikasinya daripada hasil yang diinginkan. Terus yang terakhir itu membatasi fleksibilitas penawar dengan cara tepat, merinci barang yang diperlukan dan bagaimana barang tersebut dapat disampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, itu pada kriteria selanjutnya itu logo, labeling, dan juga marking. Dimana yang pertama itu pemeriksaan logo dengan menggunakan inspeksi jenis general level 2. Dimana metode yang digunakan dalam inspeksi logo ini ada beberapa nih teman-teman, yaitu yang pertama ada kualitas logo, dimensi, kemudian juga posisi dan juga keselarasan harus sesuai dengan spesifikasi dari klien. Nah, jika itu di dalam inspeksi tersebut itu sudah baik, maka akan dilanjutkan kepada proses inspeksi selanjutnya, yaitu label dan juga marking, di mana inspeksi jenis yang dilakukan dengan general level 2. Metode yang digunakan yaitu konten yang benar dalam label dan juga marking. Kemudian hasilnya jika baik, maka dilanjutkan pada inspeksi selanjutnya yaitu visual barcode. Jenis inspeksi yang dilakukan itu juga sama, yaitu general level 2, di mana metode yang digunakan yaitu semua barcode itu harus bersih teman-teman. Jadi kode barcode itu dapat terbaca. Nah, kemudian ada juga jenis barcode itu seperti yang diinginkan oleh klien. Kan ada beberapa jenis barcode, jadi barcode itu sesuai yang diminta oleh klien. Kemudian juga yang terakhir yaitu ada posisi sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi posisi barcode itu tidak asal diberikan di daerah mana gitu, di bagian mana, tapi juga ada posisinya tersendiri. Kemudian untuk kriteria selanjutnya yaitu ada aksesoris. Pemeriksaan ini itu kita melakukan pemeriksaan kriteria aksesoris yang dilakukan dengan menggunakan inspeksi jenis general level 2. Metode inspeksi yang dilakukan yaitu melihat nih teman-teman, kita melihat ada atau tidaknya aksesoris. Jika memang aksesoris itu ada gitu dari produk speaker tersebut, dan buku panduannya juga jika memang ada, apakah emang sudah tersedia atau belum di dalam satu box speaker seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang measurement data. Dalam measurement data ini sendiri, proses inspeksi yang dilakukan ini terfokus pada pengukuran. Pengukuran yang dilakukan ini bermacam-macam, mulai dari pengukuran tinggi, diameter, panjang kabel, dan juga berat dari produk itu sendiri. Pengukuran ini sendiri dilakukan untuk memastikan agar ukuran dari speaker ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dan antara satu produksi speaker dengan produksi yang lainnya itu setara atau sesuai. Hal yang pertama yang dilakukan adalah pengukuran terhadap tinggi dari speaker ini sendiri, di mana dalam proses pengukurannya mereka menggunakan level S1 atau special level 1, di mana perusahaan menggunakan 5 sampel untuk diuji. Dalam hal ini setelah dilakukan pengujian, ternyata didapatkan hasil yang sama terhadap tinggi produk ini sendiri, yang mana menyebutkan bahwa kelima-limanya memiliki ketinggian 99,37 mm. Kemudian pengukuran yang kedua adalah dengan melakukan pengukuran diameter dari produk speaker ini sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa permukaan dari speaker ini berbentuk lingkaran, maka dari itu perlu dilakukan pengukuran dari diameter permukaan tersebut.
di mana dalam hal ini juga masih menggunakan level yang sama, yakni level S1 dengan tetap mengambil jumlah sampel yang sama, yakni 5. Di mana setelah dilakukan proses pengukuran diameter ini sendiri, didapatkan hasil yang sama pula, di mana diameter dari kelimanya menyebutkan angka yang sama, yakni angka 83,87 mm. Kemudian pengukuran yang ketiga, terdapat pengukuran panjang kabel, di mana seperti yang kita ketahui, bahwa speaker ini merupakan alat elektronik sehingga membutuhkan kabel untuk memacu daya dari speaker ini sendiri. Di mana kabel tersebut panjangnya harus sesuai, di mana antara satu dengan yang lainnya itu tidak boleh panjang sebelah atau salah satu lebih panjang atau salah satu lebih pendek. Maka dari itu dilakukan pengujian. Dalam hal ini sampel yang diambil juga masih sama, yakni 5 buah. Dan setelah dilakukan pengukuran, masing-masing panjang kabel ini menyebutkan angka yang sama, yakni 625 mm. Dan yang terakhir dalam hal ini pengujian dilakukan terhadap berat dari speaker ini sendiri. Berat ini sendiri harus dipastikan ukurannya untuk memastikan bahwa speaker ini tidak lebih berat atau lebih ringan dari standar yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini level yang dipakai masih sama, yakni masih menggunakan level S1 atau special level 1 dan menggunakan 5 buah sampel. Dan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel-sampel yang ada, maka didapatkan bahwa kelima sampel tersebut memiliki berat yang sama, yakni masing-masing memiliki 366,4 gram. Maka dari itu dapat dinyatakan ketika melakukan inspeksi dalam measurement data ini sendiri, speaker sudah melewati tahap pengujian dengan baik atau dinyatakan lolos uji. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan proses pemaparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah menyampaikan pemaparan tentang measurement data, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan proses pemaparan yang selanjutnya, di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang inspeksi terhadap fungsional dan performance test di dalam produk speaker ini sendiri. Dalam hal ini, proses inspeksi yang dilakukan terbagi ke dalam beberapa tahapan, di mana dalam inspeksi tahap ini sendiri, mereka terfokus untuk menginspeksi bagaimana sih fungsi dari speaker ini sendiri, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu juga tes ini atau inspeksi ini bertujuan untuk menguji atau mengecek bagaimana sih tingkat performance dari speaker ini sendiri, baik nanti ketika digunakan maupun sebelum produk tersebut dilakukan pengiriman kepada konsumen. Dalam hal ini, tahap yang pertama yang dilakukan adalah proses pengecekan berat dari speaker ini sendiri. Proses inspeksi ini dilakukan dengan melakukan uji berat dengan cara ditimbang, di mana pengujian ini menggunakan level 5. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa berat dari produk ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan produk ini sendiri. Selanjutnya adalah shipping carton stacking, di mana dalam proses ini, proses pengujian ini dilakukan dengan menggunakan X karton. Yang dimaksud dengan X karton ini sendiri adalah jumlah karton ini tidak ditetapkan, akan tetapi karton akan ditumpuk setinggi 2,5 meter, yang dimana diletakkan di dalam palet selama 4 jam. Tujuan dari peletakan karton-karton ini sendiri adalah untuk memastikannya bahwa bentuk karton ini tidak akan berubah dan tekanannya akan tetap stabil, yang mana nantinya akan berdampak terhadap isian dari produk ini sendiri, yakni speaker. Karena ketika karton ini sendiri tekanannya berubah atau bentuknya berubah, maka akan membahayakan isi dari produk ini sendiri. Kemudian yang ketiga adalah shipping carton drop. Proses inspeksi ini sendiri dilakukan dengan cara menjatuhkan karton dari jarak ketinggian yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur ISTA 1A. Dalam proses pengujian yang dilakukan hanya satu karton saja. Metode yang digunakan adalah metode dengan bebas menjatuhkan karton tersebut dari sudut manapun. Akan tetapi proses penjatuhan ini dilakukan secara berulang terhadap 3 tepi karton ini sendiri, di mana baik tepi atas, tepi samping maupun tepi bawah itu sendiri, serta
dijatuhkan dari 6 muka, baik dari tampak depan, tampak samping, kiri kanan, tampak atas bawah, dan juga tampak belakang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kekuatan karton ini sangat kuat sehingga mampu menjaga isi dari produk ini atau speaker ini tetap baik sekalipun ketika nanti mengalami goncangan atau mungkin dalam proses pengiriman. Yang selanjutnya adalah tahap fungsional. Dalam melakukan pengujian terhadap speaker ini sendiri, ada yang namanya tahap fungsional yang mana fungsi-fungsi yang ada pada speaker ini dilakukan pengujian. Dalam hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi ini berjalan dengan baik sesuai dengan sebagaimana speaker ini dibuat sebelumnya, di mana ketika speaker tersebut notabene harusnya mampu untuk digunakan untuk memainkan musik dari jarak 10 meter misalnya. Ketika dilakukan pengujian tidak dapat memainkan musik secara dari jarak 10 meter, maka dari itu fungsi ini tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam hal ini untuk melakukan proses pengujian ini sendiri, perusahaan menggunakan level S3 untuk melakukan pengujian, di mana dalam hal ini semua fungsi diuji untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya ada fatigue. Dalam hal ini, pengujian dilakukan terhadap bagian fungsional, di mana tombol-tombol atau bagian-bagian fungsi-fungsi untuk menjalankan perintah tertentu dicek, di mana mereka akan ditekan satu persatu untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik, di mana dalam hal ini proses pengecekan tidak dilakukan hanya sekali atau 2 kali, melainkan sebanyak 20 kali untuk memastikan bahwa tombol-tombol tersebut berfungsi sedemikian rupa. Dalam hal ini, proses pengecekan menggunakan level standar S3 atau special level 3, di mana ketika tombol-tombol tersebut tidak salah satunya atau mungkin ada beberapa bagian yang tidak berfungsi, maka dinyatakan tidak lolos uji karena akan sangat merugikan konsumen nantinya ketika sudah sampai ke tangan konsumen. Tahap yang selanjutnya yang dilakukan adalah tahap pull. Tahap pull ini sendiri adalah proses penarikan terhadap tali yang tertera pada speaker ini sendiri untuk memastikan bahwa speaker tersebut ketika dipegang sangat aman dan sangat kuat talinya sehingga tidak menyebabkan speaker tersebut terjatuh yang mana kemudian dapat menyebabkan kerusakan terhadap speaker ini sendiri. Dalam proses pengujian ini sendiri, level inspeksi yang digunakan adalah level S3, di mana proses pengujian dapat dilakukan kepada bagian-bagian kecil yang ada pada speaker ini sendiri, di mana seharusnya proses penarikan ini sendiri dilakukan dengan alat tarik khusus yang mungkin dilakukan dengan cara penarikan dengan gaya tertentu. Akan tetapi karena perusahaan tidak memiliki alat tersebut, maka penarikan dapat dilakukan dengan cara manual, yakni menggunakan tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah adhesif, di mana proses pengujian atau inspeksi ini sendiri terfokus pada pengujian terhadap kekuatan logo, stiker, dan tempelan-tempelan lainnya yang tertera di dalam speaker ini sendiri. Di mana hal ini perlu diuji untuk memastikan bahwa stiker dan logo ini tidak mudah terlepas nantinya ketika sudah sampai di tangan konsumen. Dalam hal ini, proses pengecekan dilakukan dengan cara menggunakan alat tertentu untuk menguji bahwa logo tersebut benar-benar kuat. Dalam hal ini level inspeksi yang digunakan adalah level S3, di mana setelah dilakukan inspeksi tidak ditemukan adanya suatu kecacatan atau kerusakan yang terjadi. Selanjutnya adalah tahap rap. Tahap rap ini sendiri merupakan proses inspeksi yang dilakukan dengan cara menggosokkan alat gosok tertentu kepada speaker untuk memastikan bahwa cat yang ada di speaker ini menempel dengan kuat dan tidak mudah mengelupas. Dalam hal ini proses penggosokan dilakukan 10 kali, di mana ketika cat tersebut kering maupun basah, warna tidak boleh berubah atau tercampur dengan warna lain atau warna mengelupas. Karena ketika warna mengelupas menunjukkan bahwa cat pada speaker tersebut tidak kuat dan mungkin harus dilakukan tahap pengulangan atau tahap produksi ulang karena dinyatakan tidak lolos uji tes tersebut. Selanjutnya,
tes yang dilakukan atau inspeksi yang dilakukan adalah tahap smell. Tahap smell ini adalah proses melakukan inspeksi dengan mencium bau produk, di mana dalam hal ini perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dibuat atau speaker ini tidak memiliki bau yang menyengat, baik dari catnya, dari komponen lainnya, atau dari mungkin mesin-mesinnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dari pelanggan itu sendiri. Dalam hal ini, proses pengecekan sendiri dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara mencium dengan alat indera penciuman atau hidung. Kemudian yang selanjutnya adalah proses inspeksi barcode scan. Proses inspeksi barcode scan ini berfokus pada barcode yang tertera pada speaker. Untuk level inspeksi yang digunakan sendiri adalah level S3. Ketentuan pengecekan yaitu kode barcode harus bersih dan dapat dibaca atau di-scan dengan baik, yang mana informasi di dalamnya juga harus sesuai. Jenis barcode haruslah sesuai permintaan konsumen, posisi barcode harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa ketika barcode tersebut di-scan, bahwa informasi dan juga keakuratan dari barcode ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang selanjutnya tahap inspeksi adalah continuous working time. Dalam hal ini, inspeksi terfokus pada performa speaker ketika digunakan secara terus-menerus dengan level inspeksi S1. Maksudnya dalam hal ini adalah ketika speaker ini digunakan secara terus-menerus, apakah ketahanannya akan sama baiknya ketika baru awal diproduksi. Dalam hal ini, proses pengecekan dilakukan dengan cara memainkan musik dengan volume sebesar 70% dan membiarkannya untuk tetap bermain untuk memastikan bahwa tingkat ketahanannya itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan perusahaan, yakni 8 jam. Dan yang mana ketika ketahanan dari speaker ini mencapai 8 jam, berarti produk tersebut telah melewati tahap inspeksi dengan baik dan dinyatakan lolos uji. Baik, yang selanjutnya adalah special function. Dalam tahap inspeksi special function ini sendiri, inspeksi terfokus pada pemeriksaan fungsi produk dengan level inspeksi S1. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksaan dilakukan untuk memastikan speaker berfungsi dengan baik atau tidak, di mana dalam hal ini mereka melakukan beberapa pengujian, mulai dari memasukkan kartu SD ke dalam speaker, kemudian menggunakan Bluetooth di dalam speaker untuk memastikan tingkat keterjangkauannya yang mana dapat menjangkau kurang lebih jarak 10 meter, kemudian memeriksa fungsi panggilan, memeriksa fungsi hands recall, memeriksa ketajaman suara, serta memeriksa kontrol suara. Dalam hal ini, fungsi-fungsi ini harus dicek dengan baik untuk memastikan bahwa sebelum speaker sampai ke tangan konsumen, speaker ini sudah memiliki fungsi dengan baik. Selanjutnya, ada inspeksi terhadap frekuensi dan sensitivity. Dalam inspeksi ini terfokus pada frekuensi dan sensitivitas produk dengan level inspeksi S1. Terfokus pada frekuensi dan sensitivitas produk, di mana di dalam produk ini sendiri memiliki tingkat frekuensi tertentu dan juga tingkat sensitivitas tertentu, sehingga harus dipastikan standarnya sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian ada tes waterproof. Proses inspeksi ini dilakukan untuk mengukur tingkat ketahanan produk terhadap air dengan level inspeksi yang digunakan adalah S1. Sebagaimana yang tertera di gambar bahwa produk akan diuji dengan air tertentu dengan tekanan tertentu untuk memastikannya bahwa produk ini aman dari air dan sesuai dengan standar IPX5 yang sudah digunakan oleh perusahaan ini sendiri. Selanjutnya ada power output, di mana dalam proses inspeksi ini, proses ini terfokus pada kualitas output daya dari speaker ini sendiri. Dalam hal ini, level inspeksi yang digunakan adalah level S1 dengan standar yang ditetapkan untuk output ini adalah 5 watt. Jadi ketika memang produk itu sudah outputnya sudah mencapai 5 watt, maka produk akan dinyatakan lolos uji. Kemudian yang selanjutnya adalah visual internal, yang mana inspeksi visual internal ini merupakan inspeksi tahap terakhir dalam fungsional dan performance test, di mana dalam hal ini
Proses inspeksi difokuskan pada pemeriksaan berbagai komponen yang ada di dalam speaker. Level inspeksi yang digunakan tidak ada karena memang proses pengecekan dilakukan per unit. Perusahaan harus membongkar speaker untuk melihat komponen-komponen yang ada di dalamnya, memastikan satu dengan yang lainnya berfungsi dengan baik, serta mencegah adanya komponen yang menyebabkan tidak berfungsinya produk dengan baik. Maka dari itu, semua level inspeksi tadi harus dilakukan pengecekan secara berkala, karena memang sangat vital peranannya untuk memastikan fungsi dan performance dari speaker ini sendiri nantinya. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah kita melihat nih beberapa inspeksi yang telah dilakukan tadi dan juga yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita lihat setelah melakukan itu kita mendapatkan kerusakan ataupun defect dari satu kali kita dalam pemeriksaan itu, di mana sudah kita tabelkan sendiri. Jadi di sini udah kita bagi, dapat dilihat di situ ada bagian yang rusak, termasuknya ke mayor itu ada satu barang, stiker itu ada yang hilang, itu juga masuknya ke mayor ada satu barang. Lem yang tidak rata itu masuk ke mayor dan juga minor, masing-masing ada satu barang. Jadi di lem yang tidak rata itu kita menemukan 2 barang. Kemudian terdapat goresan itu masuk minor ada 3 barang, dan juga bubble base itu masuknya minor ada 3 barang. Jadi total defect yang kita temukan itu di critical 0, di mayor 3, dan juga di minor 5. Sedangkan tadi kita sudah menentukan nih sampel produk yang kita ambil itu ada 80 pieces. Dan jumlah ACC dari produk yang defect itu di critical 0, di mayor 2, dan di minor 5. Sedangkan kita menemukan defect di mayor itu ada 3. Jadi kita mereject barang tersebut seperti itu karena melebihi dari jumlah accept kita dari defect tersebut gitu. Kemudian di dalam inspeksi itu juga ada bagian umumnya nih yang kita inspeksi gitu dan kita observasi gitu. Ada beberapa dalam perusahaan itu. Nah, yang pertama itu ada kondisi pencahayaan pada waktu inspeksi itu baik, kebersihan dalam waktu inspeksi itu juga lumayan bersih, kemudian kondisi umum pabrik seperti ventilasi dan lain-lain itu juga baik, dan juga pabrik kekurangan pekerjaan pada waktu inspeksi ternyata itu juga pekerjanya yang disediakan itu cukup. Kemudian yang terakhir ada peralatan sudah dikalibrasi oleh perusahaan, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa juga langsung komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.